Okidoki, kita kembali lagi di Facebook and Instagram Ads for Fashion. Nah, di episode terbaru kali ini aku akan sharing ke kalian ya kesalahan teknis yang sering dilakukan oleh baik klien aku maupun kalian di luaran sana. Yang pertama adalah teman-teman, yang aku baca ya, itu adalah biasanya kesalahannya adalah landing page panjang lebar. Nah, itu berdasarkan data yang aku miliki dari klien-klien aku, itu bisa menyebabkan kurang maksimalnya iklan ataupun penjualan kalian. Lalu yang kedua adalah walaupun sudah menggunakan full website yang bisa check out, tapi salah linknya ya, salah mendaratnya itu juga bisa bikin boros duit iklannya atau malah bisa berujung boncos. Lalu yang ketiga adalah salah milih pixel. Nah, ini biasanya karena kebiasaan ngikutin Masta Gubal Gabul Belgedes yang nggak jelas, yang nggak ngerti marketing sama sekali itu ya. Nah, itu semua yang akan kita bahas di Facebook Instagram Ads for Fashion di episode kali ini ya. Silakan teman-teman dipraktekkan ya, dan silakan ambil kopi ataupun apapun itu supaya nanti teman-teman bisa melek sampai di akhir pembahasan. Oke, intronya mau lewat dulu. Buat teman-teman yang kepengen mendapatkan materi premium Facebook Ads, nah teman-teman bisa mendapatkannya di Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi premium. Nah teman-teman, di sini ada juga framework iklan anti dukun, cocok banget nih buat teman-teman yang punya produk fashion yang banyak banget. Nah di sini bisa diaplikasikan menggunakan framework tersebut. Ada juga tentang konten iklan, ada Ads Mastery, ini ya kan, Ad Content Mastery. Ada juga tentang landing page ya, landing page fashion kayak gimana supaya nggak kayak Masta Gubal Gabul. Dan ada juga tentang cara menarik customer ampas dan berkelas. Cocok banget buat kalian yang udah capek menggunakan COD, mau full menggunakan transfer. Nah, di situ ada penjelasannya ya. Teman-teman silakan kalau punya duitnya dan memang butuh materi-materi yang sudah aku sebutkan tadi ataupun materi-materi lainnya, silakan teman-teman bisa dibeli. Dan ingat teman-teman, boleh dibeli kalau memang ada duitnya dan memang butuh. Dan ingat juga, di Fusik tidak ada harga coret bohongan ya. Nanti kalau udah naik, harganya akan beneran naik. Oke gitu, kita akan langsung kembali ke materi pembahasannya. Oke, yang pertama itu adalah ya, kalian biasanya menggunakan landing page panjang lebar ya. Padahal teman-teman itu jualan fashion, bukan produk solusi. Entah berapa kali aku harus ngomong ini berulang-ulang kali, nggak apa-apa, supaya meresap di otak kamu ya. Nah, ini kenapa aku tidak menyarankan ini ya, karena orang itu nyarinya fashion visual, bukan digembor-gemborin pakai tulisan. Itu menurut pengalaman aku dan klien-klien aku tuh nggak works ya. Dan juga biasanya kalau menggunakan landing page itu, biasanya landing page yang panjang lebar ya, itu biasanya nanti akan menggunakan WhatsApp ya kan, diklik ke WhatsApp. Nah itu biasanya, nah pasti teman-teman setuju, di dashboard yang ngeklik ada berapa, tetapi nanti nyatanya itu nggak sebanyak yang ada di dashboard. Bener atau bener? Ya bener lah, karena aku tahu ya. Jadi teman-teman hindari. Nah, dan aku juga ada studi kasus ya teman-teman ya, studi kasus dari klien aku yang belum lama ini menyelesaikan konsultasi dengan Fusik. Itu dia sebelum konsultasi, dia ROAS-nya itu ada 10 ya. ROAS itu apaan sih? ROAS itu Return on Ad Spend ya. Bahasa Indonesianya adalah kalian iklan berapa, dapat duitnya berapa kali lipat ya. Itu dia sudah di angka 10 ya, lumayan ya, di angka 10. Nah, dia spend 15 juta, itu dapat 150 juta. Tetapi ketika konsultasi, dia komplain ada penurunan mas gitu. Nah, di situ dia marketplace-nya sudah ada, brandingnya sudah ada, tapi iklannya yang menggunakan Facebook Instagram Ads-nya, dia itu malah menggunakan landing page yang panjang lebar. Karena disuruh sama Masta Gubal Gabul yang Belgedes kayak Tonyo itu ya. Nah, setelah konsultasi ya kan, Mbak, ini mending kamu tinggalkan aja landing page yang panjang lebarnya itu yang nggak jelas itu. Kamu ganti menggunakan full checkout menggunakan website. Seingat aku dia itu awalnya menggunakan WordPress, tapi dia kan nggak mau ya. Aku suruh rombak pakai WooCommerce ya. Sebenarnya kan WordPress bisa ya dibikin kayak e-commerce itu, cuman butuh waktu dan cukup jelimet. Nah, terus dia pindah menggunakan Tokotok ya kan. Nah, setelah menggunakan Tokotok ya, setelah berjalan 1 bulan ya konsultasinya itu, nah teman-teman ya, ROAS-nya naik ya di 15,26 ya. Dia spend iklannya 5,3 juta, itu udah sama biaya tax ya, pajak.
itu dia dapat 82 juta ya. Itu cukup sesimpel dia mengganti dari landing page panjang lebar ke ya yang simple aja ke halaman produk ya. Istilahnya full e-commerce. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa ragu ya kan, masa iya sih mas, tempat coaching masih bagus ya. Cuman ya teman-teman, semua yang aku sarankan atau siapapun yang menyarankan itu teman-teman haraplah untuk melakukan testing sendiri agar data itu berbicara dengan kalian sendiri ya. Teman-teman silakan mungkin bisa dibagi 2 ad set ataupun dibagi 2 ad ya, dimana yang satunya adalah teman-teman ngetes landing page yang panjang lebar ya kan. Terus yang satunya adalah menggunakan full checkout di website dengan catatan ya audiensnya sama dan juga produknya sama ya kan. Yang beda adalah landing page-nya. Silakan dites minimal seminggu, syukur-syukur sebulan. Kayak gimana hasilnya, mana yang lebih bagus ya. Terus kalau misal teman-teman nanti endingnya ya menggunakan full checkout, tetapi kok dilihat masih ada sih sebenarnya mereka yang kepengen ngechat. Nah teman-teman, solusinya dari yang full checkout ini ya teman-teman nanti bisa dibikin hybrid aku nyebutnya ya. Jadi ini nih kan halaman checkout kayak biasanya itu ya, ada gambar produknya di sini ya kan, ada deskripsinya bla bla bla, terus di sini ada tombol checkoutnya. Nah di bawahnya ini teman-teman ya silakan tambahkan tombol WhatsApp. Nah kalau bingung kayak gimana, tak kasih contohnya ya. Nah misal nih kita pakai lagi-lagi pakai Denblank lagi ya. Nah di sini kan dia halaman produk ya, di sini ada nama produknya, harga bla bla bla, ini seperti biasanya gitu. Nah di bawahnya di sini ada tombol WhatsAppnya. Nah begitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan seperti itu. Jadi mereka yang mau langsung check out ke website bisa langsung ya kan, kalian dapat cuan di situ. Mau yang dilayani dulu via WhatsApp juga bisa, dan aku sarankan walaupun yang via WhatsApp nanti tolong juga diarahkan tetap check out ke website ya, supaya kalian dapat datanya lengkap. Wait. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung ya, mungkin yang masih newbie banget gitu, yang belum mengerti tentang landing page website itu apaan gitu. Nah, aku tunjukin aja sekilas ya, yang dimaksud landing page panjang lebar itu kayak gimana. Nah, teman-teman coba lihat di sini ada sebenarnya ini konten iklannya sudah cukup kece ya, mbaknya udah cakep ya kan, pakaiannya udah oke. Cuman sayangnya ketika kita klik iklannya ini ya, itu masih seperti ini. Nah yang tak maksud landing page panjang lebar Belgides itu seperti ini ya, padahal sudah lumayan oke ya. Nah ini teman-teman, dari banyaknya klien aku yang kayak gini itu biasanya nanti lama-kelamaan performanya ndak bagus ya. Dan juga fashion itu bukan di kayak gini ya, ini malas juga kayak gini ya. Jadi tak sarankan teman-teman itu mending full checkout ke website. Ini sebenarnya dia nggak ke WhatsApp ya, nah cuman kebanyakan kan pakai WhatsApp. Ini kalau kita beli sekarang coba dilihat. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, ini menurut aku tuh kurang sip ya. Mending teman-teman pakai platform kayak Tokotok, Shopify, ataupun e-commerce yang sudah tersedia di luaran sana ya. Jadi aku nggak sarankan menggunakan yang seperti ini ya. Oke, yang berikutnya itu adalah biasanya yang terjadi di klien-klien aku ataupun di luar sana itu adalah sudah menggunakan full website ya kan, tapi iklannya itu malah ke home. Nah ini juga kesalahan yang cukup fatal. Ini bisa menggambur-gamburkan duit iklan kan, lumayan ya, mending buat beli cilok atau whatever yang lainnya bisa bikin kenyang. Nah teman-teman, biasanya yang terjadi itu adalah kalian itu ngiklan ya kan, produk A ataupun koleksi A gitu kan, itu karena sudah menggunakan website dikiranya ya kan, kalau pakai website itu mendaratnya ke home. Jadi katakanlah kalian punya brand itu adalah Fusik hijab misalnya gitu ya. Nah, mendaratnya ke situ. Nah, kayak gini ya. Ini iklan kamu ya kan, mendaratnya ke home. Nah, ini menjadi kurang tepat. Karena apa? Orang akan menjadi bingung. Di home itu pasti akan banyak sekali distraction, akan banyak sekali item. Sedangkan orang yang ngeklik iklan itu waktunya itu enggak banyak. Ya, jadi jangan kalian itu ngiklannya ke home. Dulu aku pernah ada klien ya yang kayak gini, dia pun sudah oke. Cuman mas ini jangan kayak gini ya kan, coba ke halaman produk. Nah itu dia setelah ke halaman produk ada peningkatan, dan itu terjadi nggak cuma sekali, berkali-kali. Nah terus seharusnya gimana ya, tadi yang aku bilang ya. Jadi teman-teman, misal teman-teman itu iklannya adalah produknya adalah produk A. Ya udah, produk A itu mendaratlah ke halaman produk A. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti halaman produk kayak gimana ya, tak liatin wis.
Nah, misal kalian ngiklanin flutter skirt ini ya udah iklannya adalah flutter skirt ini ya, mendaratnya ke sini, udah sesimpel itu ya. Jadi nggak usah kemana-mana. Kalau ke home malah menjadi bingung ya. Lalu yang berikutnya, nah biasanya kan kalau fashion itu kan produknya nggak cuma satu ataupun ada yang berbagai macam corak ya. Nah, teman-teman bisa, contohnya misal teman-teman iklannya adalah koleksi A. Oke ya, koleksi A tuh mungkin kayak yang skirt tadi, rok panjang tadi, cuman ada berbagai macam pola atau mungkin corak gitu. Dimana nanti iklannya mungkin ada iklan carousel, kayak itu mungkin video tapi ada berbagai macam. Nah, itu kan teman-teman biasanya memang sih ada sih yang langsung ke halaman produk terus bisa milih warna. Tetapi biasanya ada yang dibikin kayak semacam kategori ya, misalnya kategori skirt misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa kayak gini, mendaratlah ke mana, ke koleksi A-nya ini ya, koleksi skirt itu bisa ya. Jadi recap ya dari materi ini, ada lagi nggak sih? Recap dari yang kedua ini, teman-teman untuk iklannya itu jangan ke home ya, tapi ke halaman produk, khusus untuk produk yang A langsung ke halaman produk A. Atau kalau memang ada koleksi ya, koleksi A misal koleksi skirt gitu, rok, teman-teman bisa ya masuk ke juga halaman koleksi A atau halaman satu kategori. Last but not least ya sebenarnya masih ada banyak tapi kita cover ini aja ya. Nah, teman-teman, yang paling crucial itu adalah teman-teman juga jangan salah milih pixel. Nah, ini kejadian kemarin ada klien ya. Klien itu dia itu milih pixelnya itu salah. Ya, dia ini kan sudah menggunakan full website. Dia kebetulan menggunakannya adalah Tokotok, di mana Tokotok ujungnya adalah purchase ya. Nah, cuman ketika dia menjalankan campaign conversion, yang dia pilih adalah, ini kenapa susah banget sih? Nah, yang dia pilih adalah malah tambah ke keranjang. Nah, ketika kamu membaca data, kok kamu itu nagihnya adalah purchase, pembelian, ya nggak masuk akal karena di sini tambah ke keranjang. Nah, jadi salah ya teman-teman kalau menggunakan full checkout ke website, jangan milihnya tambah ke keranjang atau add to cart. Milihnya itu adalah purchase. Oke. Purchase kalau nggak salah untuk bahasa Indonesia itu tuh pembelian ya. Nah, dengan kalian milih pixelnya purchase, berarti kalian minta request ya, menunya ke Facebook itu, ke Meta itu adalah cariin aku orang-orang yang mau beli ya, karena berdasarkan pixelnya yang diminta adalah purchase. Nah, dengan kayak gitu nanti dilihat datanya ya. Oh, kok sampai purchase kok belum ada yang beli, itu ternyata mungkin yang dari landing page atau halaman produknya ke etukartnya jeblok, mungkin dari etukart ke checkoutnya jeblok dan seterusnya. Tapi kalau kamu milihnya etukart, ya udah itu cuma bisa nyampe di landing page sampai etukart aja ya. Ini penting banget karena aku lihat di luar sana masih banyak yang salah ya. Teman-teman mohon ini diperhatikan dan dipraktekkan. Gimana? Ada yang masih bingung? Nah, kalau teman-teman masih bingung tapi sudah menjalankan iklan conversion seminimalnya 1 bulan, berarti sudah bukan newbie yang baru lahir ceprot, teman-teman silakan bisa daftar konsultasi dengan aku, dengan Fusik ya. Linknya ada di sini ya. Dan ingat, sudah menjalankan iklan conversion 1 bulan itu adalah salah satu syaratnya. Masih ada syarat-syarat yang lain. Silakan kalau memang butuh, mau di-bredel dashboardnya, mau diperbaiki dari marketingnya, atau mungkin juga dari faktor-faktor lain yang mendukungnya, silakan bisa daftar konsultasi. Tapi ingat, tidak semuanya nanti aku terima ya. Itu mumpung slotnya juga masih ada. Oke, gitu aja guys untuk Facebook dan Instagram Ads untuk fashion pada video terbaru kali ini ya. Dan nanti di bulan berikutnya kita akan balik lagi ke Facebook Ads anti dukun series ya. Dan aku nggak tahu juga apakah yang fashion ini akan dibuat premium ya. Kalau mungkin teman-teman butuh yang premium untuk yang fashion ini, coba ya ide aja di kolom komentar kalau memang kalian butuh ya. Untuk kali ini aku cukup sudahi. Kalau ada salah kata ataupun kalian merasa kok seperti ditonjok-tonjok mukanya karena omonganku nyelekit, nggak apa-apa, itu memang sengaja supaya kalian mau berubah. Oke, gitu aja dari Fusik kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.